Segala kemuliaan, segala hormat bagimu ya Tuhan. Engkau duduk dan bertahta di atas setiap puji-pujian umat-Mu. Dan kami percaya hari ini merupakan hari yang baru, hari yang luar biasa, hari yang diberkati bagi kami ya Tuhan. Terimalah setiap puji-pujian umat-Mu. Kami semua sudah memuji dan memuliakan Engkau. Dan tiba waktunya kami akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban dalam setiap persoalan kami, jawaban dalam setiap pergumulan kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah segalanya, penuntun, petunjuk bagi kami, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Setiap benih firman-Mu yang ditabur akan jatuh di tanah yang baik, berhasil bertumbuh dan berlipat kali ganda. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami buka hati, kami mau dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Sehat luar biasa, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya hari ini untuk melayani firman Tuhan bagi kita. Bersyukur semua adalah sepengetahuan Tuhan dan diatur oleh Tuhan. Hari-hari ini kita sedang dalam keadaan dan situasi yang mungkin terbatas, saudaraku, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Nah, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Saya perkenalkan, saya Pendeta Loli dan saya tinggal di PJ ini, ya. Mungkin sudah sebagian kenal, dan puji Tuhan, terima kasih karena hari ini diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Baik, saudara, saya akan langsung mengingat waktu tidak begitu panjang. Kita akan membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Saya akan coba membawa kita ke dalam pembacaan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca secara bergantian, secara responsoria ayat-ayat ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang ke-8. Saya mulai demikian firman Tuhan. Ketika Allah memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8 sama-sama. Maka bangkitlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung
Horeb. Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan diberkatilah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup mereka setiap hari. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya coba mengajak kita melihat satu tema, yaitu mengatasi tekanan hidup. Nah, ada satu kalimat yang sering kita dengar, pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, pengalaman itu sangat penting dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah itu pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang. Dan itu adalah guru yang paling baik hari-hari ini. Nah, kita belajar dari pengalaman Elia. Elia ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Elia ini adalah seorang nabi yang bisa saya katakan nabi yang berapi-api. Kenapa, saudaraku? Dia adalah nabi yang sangat dahsyat, dan akhir hidupnya dia tidak mati secara jasmani, dia naik dan terangkat ke sorga. Dan ada banyak mujizat yang dilakukan melalui Nabi Elia. Dia banyak melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, saudaraku. Tetapi satu kali, saudaraku, dia punya pengalaman yang unik. Dan hari ini kita akan coba belajar apa sih pengalaman yang dialami oleh Elia ini. Yaitu di tengah-tengah situasi yang sedang sulit, di tengah-tengah situasi yang genting, saudaraku, dia mengalami sesuatu yang namanya tertekan. Ya, tertekan akibat ancaman dari Isabel, istri seorang raja yang bernama raja, saudaraku, di Israel pada waktu itu. Nah, saudara, coba kita lihat dalam pengalaman ini, kita belajar, ya, karena kita manusia tidak lepas dari namanya tekanan, ya. Orang kalau ditekan itu akan keluar aslinya, ya. Kalau seorang pemarah ditekan itu akan keluar marahnya. Kalau seorang cengeng ditekan, mengalami tekanan, akan keluar aslinya, saudaraku. Kalau seorang emosian mengalami tekanan, itu akan keluar aslinya. Dan kita melihat dan kita belajar dari sini, saudara, bahwa Elia juga mengalami tekanan hidup. Hampir sama keadaannya dengan zaman sekarang ini. Saya banding-bandingkan, saudaraku, keadaan yang dialami oleh Elia tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang ini, di mana banyak orang mengalami tekanan hari-hari ini. Ada tekanan ekonomi, tekanan dalam keluarga, tekanan dalam berbagai persoalan hidup, saudaraku. Saya mau katakan kepada kita, apapun masalah yang kita hadapi, ingat baik bahwa masalah yang sebenarnya bukan masalah itu, tetapi masalah yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah. Kadang-kadang masalahnya kecil, tetapi cara kita menghadapinya salah, akhirnya timbul masalah yang baru. Tetapi kalau ada masalah itu pun, saudaraku, terlalu besar mungkin kita alami, tetapi kalau cara kita menghadapinya baik, maka itu tidak menjadi masalah. Amin, saudara. Nah, hari ini kita melihat Elia mengalami masalah dan tekanan dari mana? Dari Ratu Isabel, saudaraku. Di mana dia diancam oleh seorang ratu yang bengis. Dia berkata kepada suruhannya, besok kira-kira jam segini, kalau aku tidak melakukan seperti yang kau lakukan kepada nabi-nabi Baal itu, aku akan membunuh engkau. Ya, kira-kira begitu. Spontan, saudaraku, seorang nabi yang besar, seorang nabi yang luar biasa, apa yang dia alami, apa yang menjadi respon dia, kita akan lihat nanti hari ini. Ada 3 poin. Tetapi, saudaraku, sebelumnya saya mau katakan bahwa setiap orang mengalami yang namanya tekanan hidup, ya. Tekanan hidup akan membuat seseorang menjadi hancur apabila dihadapi dengan cara yang salah, ya, hancur. Kalau kita menghadapinya dengan baik, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau kita menghadapi dengan salah, akhirnya bisa membuat kita hancur dalam hidup ini. Contohnya, saudaraku, ketika saudara sakit, ya, sakit sebenarnya gampang dan tidak begitu serius sakit itu. Tetapi kalau cara kita menghadapi sakit penyakit, udah langsung bingung, panik, saudaraku, akhirnya apa yang terjadi? Tambah sakit. Kemarin saya periksa darah saya, saudaraku. Saya punya sakit dalam tubuh ini seperti Paulus. Dia berkata ada duri dalam daging. Dan saya sudah 3 tahun ini saya mengalami sakit gula darah. Ya, saya periksa kemarin sore, saya cek, saya terkejut, saudara, karena belum pernah setinggi ini.
Saya lihat hasilnya 430. Waduh, sangat tinggi sekali. Ya. Tetapi saudaraku, bagi saya, ya, saya bilang itu nggak ada masalah. Biasanya orang kalau udah setinggi itu langsung panik. Waduh, berpikir bagaimana caranya, harus ke dokter, minum obat dan lain sebagainya. Tapi bagi saya berkata bahwa ya saya hadapi saja dengan santai. Saya coba tenang, saya nggak usah pikirkan lagi sakitnya. Dan saya berdoa, saya pergi ke kamar, saya berdoa, Tuhan, Engkau yang punya langit, bumi dan segala isinya. Engkau menebus aku dari kebinasaan dan Engkau menebus aku di atas kayu salib, dan saya percaya Engkau sanggup menolong dan memberkati dan menguatkan saya. Dan saya percaya sebagaimana iman saya pagi hari ini, saya boleh berdiri di hadapan saudara. Kemarin sempat saya oyong saudaraku, waduh gimana ini, kok bisa oyong begini ya? Ya, karena apalagi beberapa hari ini saya kurang tidur. Anak saya itu kebetulan sakit, saudara. Ya, sakit. Dan saya kurang tidur. Mungkin saya pikir, mungkin karena kurang tidur dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, saya cek, waduh, 430. Tetapi ketika bangun tadi pagi, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, hari ini ada pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan. Cara kita menghadapi lah, saudaraku. Kenapa? Karena kalau kita salah menghadapi persoalan hidup ini, kita semakin tertekan oleh masalah yang baru. Sudah ada masalah, tambah lagi masalah, terus bertambah lagi masalah, dan akhirnya kita bisa mati dalam masalah itu. Nah, yang berikut saudaraku, banyak orang gagal mengatasi tekanan hidup yang seharusnya adalah masalah, dan tekanan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Dengar baik, masalah, persoalan hidup, tekanan hidup saudaraku, itu bukan sesuatu yang ditakuti. Dan yang kedua, masalah, tekanan hidup dan persoalan hidup bukan sesuatu yang dihindari. Jangan menghindar dari persoalan hidup. Juga saudaraku, masalah, persoalan hidup, tekanan hidup bukan juga yang disepelekan. Ada 3 poin di sini. Jangan takut, kemudian jangan menghindar, dan yang terakhir apa? Jangan sepelekan. Ada banyak orang saudaraku menyepelekan, kecilnya, cuman virus. Akhirnya apa yang terjadi? Kebablasan. Ada juga orang mau menghindar, aku nggak mau. Jangan menghindar dari persoalan. Jangan menghindar dari tantangan hidup. Jangan menghindar dari tekanan. Dan juga bukan untuk ditakuti, tetapi persoalan hidup, masalah hidup, tekanan hidup harus dihadapi. Katakan sama-sama, harus dihadapi. Amin, saudara. Nah, masalah, persoalan hidup, tekanan hidup itu harus dihadapi, bukan untuk disepelekan, bukan juga untuk ditakuti, dan bukan untuk dihindari, saudara. Hadapi. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Ada 3 poin. Coba kita melihat ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Sampai di situ dulu. Saudara, dalam kondisi dia sedang mengalami tekanan yang besar dari Isabel, saudara, yang dialami oleh Elia ini, apa yang dia lakukan? Dia takut. Jadi pada dasarnya setiap tantangan, persoalan, masalah, yang pertama, jangan takut. Katakan sama-sama, jangan takut. Ya, jangan takut. Sikap takut itu adalah, dari sudut psikologi saudaraku, itu adalah hal yang wajar. Karena sifat dasar manusia ada beberapa, takut, ya, emosi, ya, bahagia, sedih. Itu sifat dasar manusia. Dan salah satunya adalah takut. Orang yang takut itu wajar. Tetapi saudaraku, takut berlebihan itu nggak wajar. Kita takut terhadap situasi, kita takut terhadap ancaman, kita takut terhadap manusia, kita takut terhadap yang lain-lain. Apalagi hari-hari ini saudaraku, mungkin banyak orang takut dengan virus. Saudara, takut itu wajar, tapi takut yang berlebihan itu tidak wajar. Ketika kita mengalami takut yang berlebihan, saudaraku, yang berlarut-larut atau berkepanjangan, itu akan membuat kita dikuasai oleh ketakutan.
Ketika kita dikuasai oleh ketakutan, maka apa yang terjadi? Maka ketakutan itu akan membunuh potensi kita. Ketakutan itu akan membunuh keberanian kita. Ketakutan itu akan membunuh sukacita kita. Dan ketakutan itu akan membunuh damai sejahtera kita. Itu makanya dalam hidup ini, saudaraku, setiap ada persoalan, setiap ada masalah, setiap ada tekanan, saudara, yang pertama, jangan pernah takut menghadapinya. Katakan amin. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena sempat engkau takut, saudaraku, maka itu akan menguasai saudara. Menguasai apa artinya? Ibarat seekor burung sedang terbang di atas kepala kita. Ya, itu biasa. Tetapi kalau burung itu membuat sarang di atas kepala kita, itu namanya menguasai. Ada banyak orang, saudaraku, dalam hidupnya dikuasai ketakutan, bukan lagi hanya takut biasa. Hari-hari ini, apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, saudara, ada banyak orang takut keluar rumah. Sampai-sampai, saudaraku, ada orang yang saya dengar dari salah satu jemaat di satu gereja kita. Dia berkata bahwa aku nggak keluar, padahal dia petani, saudara. Bayangkan petani nggak berani keluar rumah. Yang dia temui di sawah siapa? Paling apa? Tanamannya. Nggak ada orang di sana, tapi takut. Ini namanya takut berlebihan. Kalau kita takut keluar rumah, bertemu banyak orang, berkerumun, bisa saja kita takut, was-was, berjaga-jaga. Itu wajar. Tetapi kalau pergi ke ladang, saudaraku, yang dihadapi di sana cabai, jagung, lalu kenapa mesti takut di situ? Ini namanya dikuasai oleh ketakutan. Takut melihat orang. Firman Tuhan berkata, saudaraku, akhir zaman akan banyak orang mati karena ketakutan. Itu makanya jangan takut menghadapi masalah. Katakan amin. Hadapi saja. Kita memang sudah ada di zaman sekarang ini. Kita harus hidup berdampingan dengan virus. Kita harus hidup berdampingan dengan penyakit. Oleh karena adanya darah Yesus yang bisa memproteksi kita, itu makanya kita masih sehat sampai hari ini. Katakan amin. Anda sehat, saya sehat. Jangan berkata karena saya kuat. Enggak. Tetapi saya mau katakan, ada darah Yesus yang memproteksi saudara sampai hari ini. Amin, saudara. Itu yang membuat kita bisa kebal. Itu yang membuat imunitas tubuh kita menjadi lebih baik. Karena ada darah Yesus. Darah Yesus itu yang membungkus tutup kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah takut lagi dengan apapun. Bukan berarti jago-jagoan, saudaraku. Aku nggak apa-apa lah. Udah tahu ada sakit penyakit, ada virus di situ, dia terjun. Itu namanya bermasa bodoh. Itu namanya konyol, saudara. Tetapi takut di dalam artinya, saudaraku, sudah nggak berani lagi berbuat apa-apa. Ya, rasa takut, saudara. Ya, rasa takut. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Orang kalau merasa takut, saudaraku, dia bilang begini. Rasa takut akan menimbulkan dampak yang buruk. Perhatikan, rasa takut akan menimbulkan dampak yang buruk tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga terhadap orang lain. Kalau Anda takut, jangan tularkan ketakutan saudara kepada orang lain. Cukup saudara saja yang takut. Tetapi ada orang, saudaraku, karena dia sendiri yang takut, dia menularkan ketakutan itu kepada banyak orang. Jangan keluar ya, jangan begini ya. Dengan menyebar berita-berita yang menakutkan di media sosial hari-hari ini. Kenapa? Dia sendiri yang takut, tetapi dengan sendirinya dia menakutkan orang lain dengan cara-cara yang salah. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena rasa takut itu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Yang kedua, rasa takut juga bisa menjadi penghalang utama dalam merebut kemenangan dan janji-janji Tuhan. Coba kalau saudara rasa takut, ya, siapalah petinju hari-hari ini yang luar biasa, yang hebat, dia punya rasa takut, berhadapan dengan saya pasti berani melawan dia, asal dia punya rasa takut. Rasa takut sekalipun, saudaraku, dia punya badan yang kekar, kekuatan yang luar biasa, tetapi kalau dia punya rasa takut, dia pasti tidak akan pernah mencapai kemenangan. Itu sebabnya rasa takut itu jangan dipelihara. Amin. Yang berikut, rasa takut membuat orang mudah putus asa. Rasa takut bisa membuat kehilangan semangat, saudara.
Ada saya lihat orang menghadapi hari-hari ini, dia di rumah terus murung diri, akhirnya stres. Sama seperti Elia ini. Elia apa yang dia lakukan? Dia takut dan akhirnya ia melarikan diri. Untuk apa kata Alkitab tadi? Untuk menyelamatkan nyawanya. Bayangkan seorang nabi yang besar, seorang nabi yang luar biasa, juga punya rasa takut, saudaraku. Apalagi kita ini. Kita ini manusia biasa. Dan pasti ada rasa takut. Tapi rasa takut berlebihan itu akan mengancam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita putus asa, kehilangan semangat, dan akhirnya menyerah pada keadaan. Ya, udahlah. Yang berikut, rasa takut juga adalah salah satu senjata yang digunakan iblis. Dengar baik. Rasa takut itu bisa digunakan oleh iblis untuk apa? Untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Rasa takut itu dipakai, diperalat. Ada iblis di balik rasa takut itu. Dan dia menanamkan benih-benih rasa takut itu, sehingga kita semua tidak bisa berdaya lagi, dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan udahlah menyerah, dan akhirnya mati karena ketakutan. Rasa takut juga akan menjadi musuh iman. Ya, menjadi musuh apa, saudara? Iman. Ya, iman dan imun itu beda penulisan. Tetapi itu ada pengaruh. Ketika iman kita naik, level iman kita naik, maka imunitas tubuh kita juga akan naik. Katakan amin. Itu yang akan memproteksi hidup kita. Tetapi iblis mau menghancurkan iman kita. Rasa takut akan membunuh iman kita. Itu sebabnya jangan pernah takut. Percaya ada Tuhan yang menjaga kita. Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 121, dia berkata, penjagamu tidak terlelap, penjagamu tidak pernah tertidur. Ya, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Yang berikut, saudara. Ya, kalau kita perhatikan, yang kedua, ya, yang kedua, kita baca di dalam ayatnya yang keempat. Di situ ada kalimat dalam ayat yang keempat dikatakan begini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin apa? Mati. Katanya, apa katanya? Kita baca katanya, saudara. 1, 2, 3 ya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Terus apa? Ambillah nyawaku, sebab aku ini apa? Tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Perhatikan kalimat ini, saudara. Ini kalimat orang yang putus asa. Apa katanya? Cukuplah Tuhan, matilah kok. Udahlah, masalah ini masalah ini terlalu berat bagi saya. Sakit penyakit ini terlalu menyiksa hidup saya. Udahlah, mati sajalah kok. Ada banyak orang ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah, saudaraku putus asa. Yang kedua, di sini saya simpulkan poin yang kedua, jangan menyerah. Apa, saudara? Jangan menyerah. Yang pertama tadi, jangan takut. Bagaimana supaya bisa mengatasi masalah hidup? Yang kedua, jangan menyerah. Sikap mudah menyerah, patah semangat, putus asa adalah sikap orang yang tidak pernah mencapai impiannya. Tidak pernah sampai kepada endingnya. Tidak pernah sampai kepada tujuannya. Saudara, kita masing-masing punya tujuan hidup. Tapi saya mau katakan, kalau Anda punya sifat mudah menyerah, maka Anda tidak pernah sampai kepada tujuan. Mungkin tahun ini ada tujuan saudara, ada target saudara. Oh, tahun ini aku mau menikah. Tapi kalau Anda menyerah hanya karena masalah, Anda nggak pernah menikah. Atau mungkin saudara mau menyelesaikan studi. Tahun ini aku harus menyelesaikan studi. Target saya, goal saya tahun ini selesai. Tapi kalau Anda menyerah, Anda tidak pernah sampai pada tujuan Anda. Kenapa? Karena dengan mudah menyerah, maka kita sudah
kehilangan semangat untuk mengerjakannya. Hal ini tidak boleh dimiliki oleh orang-orang percaya. Katakan amin. Sukses dan berhasil adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Ya, karena sifat demikian adalah hambatan. Kalau kita punya kebiasaan menyerah, itu akan menghambat. Ya, orang yang sukses adalah orang yang punya impian besar. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika namanya Norman Vincent. Dia salah satu pendeta terkenal di Amerika. Dia berkata begini, kehebatan seseorang itu tidak terletak pada waktu mereka menghadapi hal-hal yang baik-baik. Perhatikan, kehebatan seseorang tidak terletak pada saat mereka menghadapi hal-hal yang baik, tetapi saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang sulit, hal-hal yang gagal, hal-hal yang merusak hidup mereka mungkin saudaraku, yang mengancam hidup mereka, yang membuat masalah yang besar dalam hidup mereka. Itulah orang-orang yang berhasil sebenarnya. Orang yang hebat itu bukan orang-orang yang mudah menyerah. Orang-orang hebat itu tidak terlihat pada waktu mereka sedang semuanya berjalan dengan baik. Fasilitas jalan, sehat-sehat, semua usaha lancar, semuanya baik-baik, tidak ada masalah. Itu biasa. Tapi saat engkau menghadapi masalah dan persoalan hidup, lalu engkau akan tampil menjadi sebagai pemenang, itu baru orang hebat. Katakan amin. Katakan amin. Saat engkau punya masalah yang berat, masalah yang besar, situasi yang tidak nyaman, engkau mungkin tertekan, engkau mungkin tidak dipedulikan lagi, engkau hanya sendirian. Ingat baik, di saat itulah engkau akan menjadi seorang yang hebat. Tapi kalau semuanya baik-baik, duit lancar, sehat-sehat, keluarga baik-baik, itu memang biasa. Orang yang tidak punya masalah, orang yang juga yang di luar Tuhan juga kalau begitu sama saja. Orang yang tidak percaya Tuhan kalau semuanya duit lancar, sehat-sehat, keluarga baik-baik semuanya, juga nggak ada masalah. Tetapi kelebihan anak-anak Tuhan itu ketika dia menghadapi masalah yang besar, dia akan tampil sebagai pemenang dan dia berkata, aku tidak pernah menyerah karena aku tahu Tuhanku lebih besar, lebih hebat dari segala-galanya. Katakan amin. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu hari-hari. Apakah engkau takut menghadapi pandemi COVID-19 ini? Dengar baik, jangan menyerah. Jangan menyerah, udahlah, udah nggak bisa lagi, udahlah di rumah saja. Apalah yang bisa kita lakukan? Dengar baik, yang masih ibadah di rumah, kau harus bertindak, jangan menyerah. Karena jemaat saya, saudaraku, ada yang sampai hari ini belum datang ke gereja, belum datang juga beribadah. Saya cek setiap hari Minggu apakah dia ibadah melalui live streaming, nggak pernah dibukanya. Senggolnya saja enggak. Lama-lama saudaraku, lama-lama hancur imannya gara-gara COVID-19 ini. Menyerah, udahlah, gak usah lagi ikut Tuhan. Jangan menyerah saudaraku. Jangan seperti Nabi Elia ini. Ia melarikan diri dan ia ingin menyelamatkan nyawanya. Ia berkata, cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ini bahasa putus asa saudaraku. Tuhan tidak menghendaki ada kalimat ini di antara kita. Katakan amin. Tuhan tidak mau ada kalimat putus asa dalam kehidupan orang-orang percaya. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tapi hadapi saja karena Anda bersama dengan Tuhan. Yakinlah Tuhan ada bersama saudara dalam menghadapinya. Ia tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Ia tetap menolong dan memberi jalan keluar yang terbaik bagi saudara. Haleluya. Sikap yang mudah menyerah dikatakan di dalam Amsal 24 ayat 10. Boleh dibuka? Amsal 24 ayat 10. Kita baca ayatnya. Dikatakan begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, cinta. Kalau engkau merasa masalah ini, hari-hari ini, dan engkau berkata, udahlah, mati aja lah, udahlah, cinta.
kecil itu diumpamakan seujung kuku. Gak ada apa-apanya Anda. Kau mudah menyerah. Hanya orang-orang yang pantang menyerah, orang-orang yang bisa mencapai pada tujuan hidupnya, saudara. Orang-orang yang tidak peduli dengan masalahnya, itu adalah orang-orang yang berhasil sampai pada tujuan. Di dalam Alkitab ada sebuah contoh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku sembuh. Orang-orang berkata, udah jangan berisik, udah. Dia berkata asal ku jamah saja. Dia tidak menyerah. Ada lagi yang namanya seorang perempuan Sinofenisia, seorang perempuan Kanaan. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, anakku sedang kerasukan setan. Apa yang Yesus bilang? Maaf, aku hanya diutus kepada umat Bani Israel. Karena dia adalah seorang perempuan Kanaan. Tetapi dia tidak peduli. Dia berteriak dan dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-murid berkata, udah jangan diganggu guru, pulanglah. Dia tidak pernah putus asa. Dia berseru lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Akhirnya Yesus berkata apa, saudaraku? Dalam Alkitab itu dia berkata bahwa tidak pantas roti yang disediakan bagi anak diberikan kepada anjing. Satu kalimat yang gak enak, saudara. Jadi umpamakan seperti anjing. Mungkin kalau kita dibilang seperti itu, kita udahlah, masa aku diperlakukan seperti anjing? Udah, balik arah, cari yang lain. Masih banyak kok yang bisa membantu dan bisa menolong. Tetapi perempuan ini dia tidak mau menyerah. Dia berteriak, Yesus benar. Tetapi anjing-anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Disitulah Yesus berkata, hai ibu, besar iman, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kita mencatat seketika itu juga sembuh anaknya. Katakan amin. Haleluya. Orang-orang yang tidak menyerah akan mencapai tujuannya, saudara. Orang-orang yang tidak mudah menyerah akan berhasil dalam hidupnya. Yang kedua, jangan menyerah. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, kita lihat dan kita baca dalam ayat yang ke-14. Coba ditampilkan. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan apa? Mereka ingin mencabut nyawa. Perhatikan kalimatnya. Ini kalimat Elia kepada Tuhan. Tuhan, aku segiat-giatnya bekerja loh untukmu. Kalau seandainya dia ngomong sama aku begitu, aku bilang, ih kau bersembunyi bahwa segiat-giat. Segiat-giat bagaimana kamu bersembunyi? Lari dari kenyataan, lari dari masalah. Tetapi inilah jawaban dari Elia, saudara. Ia berkata bahwa aku segiat-giatnya bekerja untuk Allah. Lalu dia bilang apa? Semua nabi-nabimu sudah dibunuh, tinggal aku seorang diri. Itu pun mereka mau mencabut nyawaku. Perhatikan kalimat ini. Ini adalah kalimat penyesalan, saudara. Dia fokus kepada masalah. Itu makanya yang ketiga, jangan lihat masalahnya. Yang pertama tadi jangan takut. Yang kedua jangan menyerah. Yang ketiga saya kasih di sini, jangan melihat masalahnya. Ada banyak orang, saudaraku, melihat masalahnya. Kalau engkau melihat masalah, engkau tidak pernah menjadi komandan. Ibarat kapal di tengah lautan. Coba kalau nahoda, kapten lihat ada ombak. Menerpa kapalnya. Udahlah, larilah. Kapten nahoda kapal tidak pernah melihat itu ombak. Sekalipun ombak bergulung menerpa kapalnya,
Ia tetap melihat kemercusuar di depan. Ia melihat tujuannya. Ia melihat targetnya. Ia tidak peduli dengan masalah ombak yang dia lewati. Ada banyak orang, saudara, ketika menghadapi masalah, dia takut terhadap tantangan dan masalah itu. Dan akhirnya dia tengok, aduh. Hari-hari ini juga mungkin di sekitar kita laporan hari-hari ini Medan melonjak tinggi angka positif COVID-19. Dan engkau mungkin dibuat khawatir. Setiap hari mungkin engkau keluar rumah, terpaksa keluar rumah karena pekerjaan, terpaksa keluar rumah karena usaha, terpaksa keluar rumah karena ada bisnis. Dengar baik, kalau engkau melihat masalahmu, engkau tidak pernah mencapai tujuanmu. Kalau engkau melihat dan fokus kepada masalah itu, engkau tidak pernah sampai kepada target, engkau tidak pernah sampai kepada pemenang, saudaraku. Engkau hanya tinggal melihat masalah dan masalah. Sakitkah engkau? Jangan lihat sakitmu. Saya udah 3 tahun ini mengalami sakit. Dan kalau saya fokus kepada sakit, saya nggak keluar rumah. Aduh, sakit nanti, saya nggak makan. Sekarang sudah aku coba makan orang lain, aku juga makan. Ya. Mungkin orang bilang, ini nanti, nggak panjang umurnya pendeta Loli ini. Saya bilang, umur itu di tangan Tuhan. Oh, nggak bisa menjaga kesehatan, nggak bisa menjaga pola makan, ini yang satu ini. Cepat mati ini nanti yang satu. Saudara, tetap kita waspada, tetap kita berjaga. Tetapi jangan melihat itu. Seandainya kita pikirkan saja, pikirin masalah. Nabi Elia melihat kondisi dan situasi yang tidak nyaman pada waktu itu, sehingga ia mengeluh kepada Tuhan dan dia berkata, oh Tuhan, aku ini tinggal sendirian, yang lain sudah dibunuh, tinggal sendiri, aku pun mau dibunuh. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini berkata, hanya aku yang bisa pergi ke gereja, hanya aku yang bisa beribadah, yang lain kok tutup, yang lain gak bisa ibadah. Ini saya mau katakan kepada saudara, jangan lihat lingkungan, situasi, persoalan dan masalah saudara. Maju saja, karena ada Tuhan bersama-sama dengan saudara. Amin. Ketika kita melihat masalah dan tekanan, saudaraku, apa yang terjadi? Itu akan menimbulkan respon negatif, mematahkan semangat kita, menghilangkan gairah. Bahkan itu bisa membunuh iman kita. Kalau kau fokus melihat masalah, fokus kepada tujuan. Makanya Alkitab berkata, saudaraku, dalam Filipi dia berkata, aku melupakan segala apa yang di belakangku. Lalu apa? Mengarahkan hidup kepada apa yang di depan. Lalu ditulisnya apa lagi? Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Memperoleh panggilan surga. Lupakan yang di belakang. Abaikan semua masalah. Abaikan tantangan hidup itu. Abaikan tekanan hidup. Abaikan masalah. Abaikan sakit penyakit. Lihat Yesus yang lebih besar dari penyakitmu. Lihat Yesus lebih besar dari persoalanmu. Lihat Yesus yang sanggup mengatasi persoalan saudara. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup menolong. Dia sanggup memberi jalan keluar. Asal kau tetap berharap kepada Dia. Jangan lari-lari. Ada banyak orang ketika menghadapi gak ada jalan lagi, dia lari kepada dukun, dia lari kepada mertua, dia lari kepada opung dan lain sebagainya. Dengar, hari ini saya mau katakan, jangan pergi kepada manusia, tapi datanglah kepada Yesus. Saya simpulkan, saudara, seberat apapun masalah dan tekanan yang Anda hadapi, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meluaskan semuanya itu untuk kita hadapi sendirian. Dia ada bersama dengan kita. Sebab ada rencana Tuhan yang lebih indah, lebih mulia di balik setiap persoalan. Aturannya, rencana Tuhan itu bagi kita adalah tahun ini kita akan diberkati. Tetapi karena kita lari dari rencana Tuhan, akhirnya tahun ini gagal. Tahun depan lagi gagal. Kenapa seringkali kita lari dari persoalan? Ya, jangan takut, jangan menyerah. Dan abaikan saja masalah dan persoalan hidup. Fokus kepada Tuhan, karena Dia sanggup memberi dan menolong saudara.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mohon kita berdiri semua, saudaraku. Yesus yang kita sembah dan kita muliakan, Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Jangan pernah takut. Situasi hari-hari ini, situasi menakutkan. Dan kebanyakan orang merasa takut. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, jangan takut. Karena Tuhan bersama dengan kita. Immanuel, Ia bersama dengan saya dan saudara. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, karena Dia adalah Allah El Shaddai yang sanggup menolong dan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bilang, Yesus lihat aku. Yesus lihat aku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah. Jangan pernah takut, karena ada Tuhan yang selalu memberi pertolongan. Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap. Yesus yang kita sembah dan kita muliakan, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Tekanan seberat apapun yang kau alami hari-hari ini, yakinlah Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan engkau berjuang sendiri. Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu. Haleluya. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai. Kuasa. Dia besar, Dia besar. Dia besar. El Shaddai. Dia El Shaddai. El Shaddai. Oh, El Shaddai. Kuasa. Berkatnya melimpah, pujian ini Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia sanggup, Dia mampu menolongmu. Haleluya, haleluya. Dia besar, El Shaddai. Dia El Shaddai, El Shaddai. Oh, El Shaddai. Maha kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai. Yes, Allah El Shaddai. Allah maha kuasa. Dia sanggup menolong kami. Allah yang besar, Allah yang ajaib. Dahsyat Engkau Tuhan.